Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kisonggo Langit. Di video kali ini kita akan membahas ramalan tarot khusus untuk kamu yang lahir dengan weton Jumat Pon. Energinya tuh cukup dalam ya untuk kamu. Banyak hal yang menjadi pelajaran hidup kamu ya, penuh dengan pelajaran deh, tapi juga membawa peluang besar untuk transformasi kehidupan kamu jadi lebih baik kok. Nah, kartu yang muncul kali ini tuh kuat sekali berbicara tentang perjalanan emosi kamu, terus juga hubungan dan perubahan nasib. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir ya, karena pesan di akhir tuh sangat penting dan berurutan loh. Energi pertama yang muncul untuk kamu ini datang dari Queen of Wands. Ya, energi ini tuh menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang sangat karismatik. Kamu pribadi yang kuat secara pendirian, karakter, dan sikap, dan punya daya tarik alami. Ya, orang-orang tuh mudah tertarik dengan energi kamu. Ini adalah kekuatan utama kamu loh, rasa percaya diri, rasa penuh semangat gitu ya. Orang tuh pengen deket sama kamu ya. Terus juga kamu jadi contoh yang baik sebagai suri tauladan, panutan, karena kuat secara karakter dan sikap gitu ya. Kamu tuh banyak yang nyontoh, kamu tuh banyak yang menggugu dan meniru gitu loh, secara karakter dan pembawaan kamu yang memang karismatik dan punya daya tarik alami, apalagi ke lawan jenis gitu ya. Energi selanjutnya ini datang dari Three of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Ya, namun ini ada tantangan dalam kerjasama ataupun di lingkungan kerja kamu ya. Bisa jadi tuh kamu merasa tidak dihargai, jerih payah kamu ya, terus juga kerja keras kamu tuh nggak sesuai dengan apa yang dibayarkan. Ataupun di sini tuh yang Kisonggo Langit rasakan ya, kamu sulit menemukan tim yang sejalan. Ya, kamu dituntut untuk hati-hati dalam komunikasi dengan rekan kerja kamu, partner bisnis kamu gitu ya. Takutnya ada konflik di sana gitu ya. Terus juga ya memang harus bisa dikomunikasikan dengan lebih baik sih kalau misalkan ada kendala di pekerjaan, di bisnis kamu. Energi selanjutnya ini datang dari King of Cup. Namun di sisi lain tuh kamu sedang belajar mengendalikan emosi dengan sangat baik kok. Kedewasaan emosional kamu tuh meningkat. Ini adalah tanda kamu mulai lebih bijak dalam menghadapi setiap masalah. Kamu nggak mendahulukan emosi. Setiap permasalahan yang terjadi kamu pecahkan dengan kepala dingin gitu ya. Jadi kamu pribadi yang lebih matang nih daripada tahun-tahun sebelumnya. Energi selanjutnya ini datang dari Knight of Cup. Ada energi romantis atau tawaran emosional yang datang. Ini tuh bisa jadi cinta baru ya. Teman-teman yang masih single tuh dapat kenalan, gebetan gitu ya. Terus bisa pacaran dengan orang baru ya, kamu mulai pendekatan dengan orang baru dan peluang yang bagus loh secara asmara. Kamu bisa jadian, ataupun yang sudah pacaran lama nih bisa ke arah yang lebih serius gitu ya. Energi selanjutnya nih datang dari Queen of Pentacles. Kamu juga sedang diarahkan oleh semesta tuh untuk lebih stabil secara finansial dan praktis. Energi ini tuh mendukung kamu untuk fokus pada kenyamanan hidup dan keamanan jangka panjang. Kamu mungkin dituntut ketika ada income lebih, kamu tabung ataupun kamu investasikan lagi kepada bisnis yang lain agar income kamu itu bisa bertambah banyak untuk jangka panjang kamu gitu loh. Energi selanjutnya ini datang dari Ace of Cup. Ini kartu yang sangat indah. Awal baru dalam perasaan, bisa datangnya cinta baru, ataupun kebahagiaan, ataupun penyembuhan hati ya. Energi ini tuh membawa harapan. Teman-teman yang masih single dapat pasangan baru, yang sudah berpasangan, pacaran ya, bisa segera menikah, bertunangan. Yang sudah rumah tangga pun hubungan dengan pasangan jadi lebih harmonis daripada sebelumnya yang mungkin ada miskom gitu ya. Jadi energi cinta ini bagus banget untuk teman-teman semua. Energi selanjutnya ini datang dari The Hangman dalam posisi yang terbalik. Namun yang Kisonggo Langit rasakan ya, kamu tuh mungkin sedang merasa stuck ataupun sulit melihat dari sudut pandang yang baru. Ada cenderung kamu tuh menolak perubahan ataupun terlalu menahan di situasi yang tidak sehat.
Ya misalkan ada peluang yang datang, kamu tuh nggak berani manfaatkan karena kamu sudah berada di zona nyaman kamu. Misalkan kamu bekerja sudah lama, ketika ada tawaran yang baru tuh kamu berat banget untuk ngambil. Ataupun ada tawaran bisnis kan tetap aja, misalkan kamu bisa ambil double job gitu ya, kamu tetap bekerja tapi bisnis sampingannya tetap kamu ambil, jadi keranjang kerezekian kamu banyak. Jadi ketika kamu menolak perubahan yang datang, ya itu akan sayang sih dalam kerezekian, dalam kehidupan kamu, karena itu akan merubah jalan rezeki kamu ke depannya. Energi selanjutnya ini datang dari Wheel of Fortune dalam posisi yang terbalik. Ya perubahan hidup mungkin terasa lambat ataupun tidak sesuai harapan kamu ya. Seolah-olah tuh yang kamu rasa tuh nasib sedang berputar di tempat. Tapi ini bukan kegagalan kok, ini hanya fase. Terkadang kan kehidupan seseorang tuh berputarnya nggak sama ya. Ada yang cepat tiba-tiba rezekinya bagus banget, tiba-tiba kaya, tapi juga ada yang berputarnya tuh perlahan. Nah ketika kita di posisi berputarnya perlahan, tentunya kita harus bisa bijak dalam pengeluaran rezeki kita gitu ya. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Ya tinggal seperti itu aja, kan semua orang roda kehidupannya tuh nggak berputarnya sama. Ada yang perlahan ke arah yang lebih baik, ada yang tiba-tiba cepet kaya mendadak. Nah ketika kita agak lambat, bukan berarti kita nggak sukses, tapi kita harus bisa memaksimalkan, memanagenya dengan lebih bijak. Energi selanjutnya ini datang dari Ten of Swords. Ini menunjukkan adanya akhir yang menyakitkan. Ya bisa berupa pengkhianatan, kekecewaan, atau sesuatu yang benar-benar selesai. Tapi perlu diingat ya, ini juga tanda bahwa penderitaan itu tuh sudah mencapai titik akhir gitu loh. Mungkin ada pengkhianatan kepada kamu yang kamu rasakan, kekecewaan, entah itu di keluarga, di hubungan yang lalu gitu ya. Ya sekarang tuh setelah semuanya selesai, kamu jadi lebih plong, kamu bisa lebih ringan lagi langkah kamu, hati kamu juga lebih nyaman ketika menjalani kehidupan ke depannya tuh kamu lebih enak gitu, karena sudah ada hal-hal yang menyakitkan dan itu sudah berakhir. Energi selanjutnya ini datang dari The Moon. Ya kamu mungkin sedang berada dalam kebingungan ya, ilusi ataupun ketidakpastian dalam hidup. Banyak hal yang terasa itu menurut kamu tuh belum jelas. Intuisi kamu sangat penting di sini. Jadi ketika kamu memilih keputusan, ketika kamu dihadapkan dengan dua pilihan hidup gitu ya, nanti kepekaan batin kamu tuh akan mengarahkan dalam menjawab pertanyaan, dalam memilih jalan hidup. Ketika kamu dihadapkan dengan dua pilihan, kamu akan diarahkan dengan hati kamu tuh, suara hati kamu untuk memilih yang terbaik. Jadi kamu tuh jangan mengabaikan firasat kamu yang tepat, intuisi kamu yang tepat gitu ya, kepekaan batin. Karena nanti dari suara hati itu akan mengingatkan kamu, akan mengarahkan kamu, akan membimbing kamu kepada jalan hidup yang lebih baik. Energi selanjutnya nih untuk kamu datang dari The Lovers dalam posisi yang terbalik. Ada ketidakseimbangan dalam hubungan. Ada konflik yang mungkin terjadi, ataupun kamu dihadapkan dengan pilihan sulit, ataupun hubungan yang sudah tidak lagi sejalan. Ya The Lovers terbalik nih fase yang ada konflik gitu ya. Terus juga pilihan sulit, entah kamu bertahan dengan orang yang sekarang ataupun kamu memilih orang yang baru. Kamu dihadapkan dengan dua pilihan itu, tentunya kamu harus hadapi dengan bijaksana, memilihnya dengan kepala dingin. Ketika kamu dihadapkan dengan dua pilihan itu tadi ya, apalagi ini masalah jodoh, istiharo, sholat hajat, dalam mengambil keputusan masalah pasangan hidup, libatkan Allah dari dalamnya, sehingga kamu tidak berdasarkan nafsu kamu aja gitu. Energi selanjutnya ini datang dari Two of Cups dalam posisi yang terbalik. Kartu ini tuh menegaskan adanya disharmoni ya dalam hubungan kamu. Bisa jarak emosional yang mulai renggang, ada salah paham, atau bahkan perpisahan yang terjadi nih. Mungkin kamu udah berani memutuskan, ya udah cukup sampai di sini aja. Ya udah kita jalan masing-masing. Nah, ketika itu terjadi, kamu harus bisa benar-benar mengikhlaskan, kamu harus bisa benar-benar merelakan. Jadi kamu nggak berat langkah ke depannya, kamu udah nggak terikat dengan masa lalu kamu gitu loh. Sehingga udah nggak jadi beban pikiran, udah nggak jadi beban perasaan kamu, dan melangkah ke depannya pun jadi semakin ringan.
Jadi kesimpulannya untuk bacaan kali ini ya, untuk teman-teman yang lahir pada weton Jumat Pon, di readingan ini tuh menunjukkan perjalanan yang memang cukup berat di aspek hubungan dan emosi. Ada luka, ada kekecewaan, bahkan kemungkinan perpisahan. Tapi di balik itu semua ada peluang besar untuk pertumbuhan. Kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat, dibentuk menjadi pribadi yang lebih bijak dan lebih siap untuk hubungan yang lebih sehat di masa depan. Energi kartu seperti Ace of Cup dan Queen of Pentacles itu menunjukkan bahwa kebahagiaan baru akan datang. Dan kestabilan itu bukan hal yang mustahil, justru sedang menuju ke arah kamu dan kamu harus berlari ke arahnya, berjalan gitu ya, into jalan yang benar. Dan pesan pentingnya tuh kamu harus berani melepaskan apa yang sudah tidak lagi sejalan, meskipun itu sulit gitu ya. Apa yang sudah tidak lagi relevan untuk masa depan kamu harus berani mengikhlaskan. Tidak semua yang hilang itu adalah kerugian kok. Kadang itu adalah jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kamu merasa readingan ini relate, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kisonggolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.